seterusnya. Orang yang mengikuti petunjuk Allah itu akan begitu gitu. Karena dia membaca kitab Allah, memahaminya, dan juga mengikuti petunjuk hidupnya Rasulullah SAW, bagaimana menghadapi keadaan-keadaan semacam itu. Nggak kurang-kurang ibu-ibu bagaimana Rasulullah itu menghadapi situasi yang itu bisa menimbulkan perasaan takut dan perasaan sedih. Nggak kurang-kurang. Tapi bagaimana Rasul menghadapinya itu? Nah, gitu. Nah, bagaimana Rasul menghadapinya itu kita mengikutinya gitu. Maka la khaufun alaihim walahum yazanun gitu. Tidak ada akan rasa takut, tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih gitu kalau kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menghadapi itu semua. Sedihnya apa yang menimpa kita itu jauh-jauh banget gitu kalau dibanding dengan apa yang menimpa Rasulullah SAW gitu. Jauh banget. Dan itu semuanya adalah ujian ya. Gitu. Kalau seperti itu. Jadi di sini intinya adalah bahwa siapa yang bahwa syarat agar tidak punya rasa khawatir, kebal, gitu ya. Kalaupun terjadi rasa khawatir itu cepat pulih. Gitu. Itu apa? Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih itu. Syaratnya adalah tabi'ah hudaya, mengikuti petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita mengikuti petunjuk Allah itu kalau tidak kita memahami kitabnya dan tidak kita membaca, mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mempraktekannya. Tidak mungkin kita tahu itu semua kalau kita tidak belajar, tidak mau pergi ke majelis ta'lim, tidak mau menambah ilmu. Nggak mungkin bisa. Jadi pada akhirnya syarat untuk hidup bahagia, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih itu datang ke majelis ilmu. Gitu kan? Gitu. Supaya kita bisa mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Karena adanya di majelis ilmu tuh untuk mengetahui itu semua. Nah, sebenarnya di dunia pun orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, gitu, hidup berdasarkan petunjuk itu, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa sedih. Di dunia pun seperti itu. Lebih-lebih fil akhirati di akhirat. Karena mereka disebabkan mengikuti petunjuk Allah itu, mereka di akhirat menjadi bi an yadkhulu al jannah. Menjadi orang-orang yang berhak untuk memasuki surga. Jadi di dunia senang, tidak ada rasa khawatir dan rasa takut, gitu ya. Cepat-cepat pulih meskipun itu kemudian secara manusiawi muncul gitu, ketika dalam situasi-situasi tertentu gitu. Dan di akhirat itu mereka akan memasuki surga. Surga yang yadkhuluna al-jannata abadan gitu, selama-lamanya. Innalladzina amalu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Khalidina selama-lamanya. Mereka masuk, khalidina mereka masuk, pihak ke dalam surga itu abada selama-lamanya. Tidak akan berakhir, Bu. Kalau kita sudah, insya Allah, amin ya robbal alamin, moga-moga kita termasuk ahli surga dan tidak menyentuh neraka terlebih dahulu untuk memasukinya. Sabab neraka teh, aduh ya Allah, tong baro neraka. Eta misalnya kita nyalain kompor, coba sentuhkan tangan kita ke api di kompor. Dan nggak akan kuat. 2 detik, 3 detik aja nggak bakal kuat itu. Panas. 1 menit udah kebakar. 1 jam udah habis gitu. Apalagi neraka. Itu apinya dunia udah kayak begitu tuh. Nauzubillah min zalik, kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar kita memasuki surga itu tidak dulu harus menyentuh api neraka. Meskipun kita tidak layak untuk itu, tapi kita bermohon kepada Allah, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak harus dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka untuk masuk ke dalam surga. Dan kalau sudah masuk ke dalam surga, itu abadan, selama-lamanya. Tidak akan keluar lagi, udah aja terus di situ. Nah, itu orang-orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam prakteknya. Allah Subhanahu wa taala kalau bercerita tentang orang beriman dan apa yang akan diberikan kepada orang beriman nanti di akhirat, itu selalu dalam Al-Qur'annya, selalu diikuti dengan gambaran orang-orang kafir dan apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat. Ya. Makanya di sini pun begitu. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina. Walladzina kafaru dan orang-orang kafaru yang kafir itu alladzina wa kazzabu dan mendustakan itu alladzina biayatina kepada ayat-ayatku. Ayat-ayatku di sini adalah kutubina, kitab-kitab yang kami turunkan kepada mereka melalui rasul-rasul. Mereka orang yang kafir dan mendustakan. Kafir itu ingkar, menolak. Menolak itu tidak mengharuskan mereka jahil terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Tapi penolakan itu adalah disebabkan kesombongan. Mereka paham bahwa yang dibawa oleh para nabi itu benar. Karena bukti-buktinya itu nyata. Secara akli nyata bisa dibuktikan. Bu, akidah tuh bukan dogma sekali lagi. Tapi bisa dibuktikan dengan akal sehat. Cuma memang akal orang manusia kan berbeda-beda gitu ya. Jadi makanya para ulama juga berbeda pendapat tentang orang yang imannya itu taklid. Sah enggak gitu. Orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, kitab-kitab gitu, malaikat dan seterusnya. Sah enggak imannya kalau iman itu taklid? Taklid itu gini, saya mau percaya bahwa guru saya mengatakan bahwa Allah itu ada, saya percaya karena guru saya mengatakannya demikian. Nah, iman taklidnya kayak gitu. Jadi keyakinannya itu terbangun karena kepercayaan kepada orang lain yang dipercaya. Seperti misalnya percaya kepada Allah karena itu Rasulullah yang bilang, yang mana Rasulullah itu tidak pernah berbohong selama hidupnya. Nah, itu iman taklid. Iman yang disandarkan kepada perkataan orang. Nah, para ulama berbeda pendapat tuh, Bu, tentang sah atau tidaknya iman taklid gitu. Nah, kita mah ya kenapa gitu? Ada ulama yang mensahkan iman taklid karena tidak semua orang akalnya bisa sampai kepada memahami dalil-dalilnya secara akal, secara logika. Ada mungkin yang secara akal kurang tidak mampu gitu untuk sampai kepada itu. Jadi ya udahlah, untuk orang-orang seperti itu boleh gitu iman dengan cara begitu gitu. Tapi bagi orang-orang yang punya kemampuan dan umumnya orang kan mampu aja untuk berpikir, punya akal, yang penting digunakan untuk berpikir, untuk belajar, sebenarnya bisa aja mampu. Nah, orang-orang yang kafir itu memahami apa yang dibawa oleh Rasul, Rasul itu benar adanya. Karena mereka punya akal untuk bisa memikirkan itu, memahami itu. Namun dalam hatinya ada kekafiran, ada keingkaran, kesombongan yang melahirkan kekafiran, keingkaran sebagaimana kesombongan iblis ketika tidak mau bersujud kepada Adam, sebagai sujud penghormatan.